Jangan disepelekan, ini penyebab susah BAB dan cara tepat mengatasinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sehat, saya Dr. Sadam Ismail. Kali ini kita akan membahas masalah pencernaan yang seringkali mengganggu, yaitu susah buang air besar ataupun BAB ya, atau juga disebut dengan konstipasi. Susah BAB memang bikin nggak nyaman banget ya. Perut terasa kembung, begah, aktivitas jadi terhambat. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas apa saja penyebab susah BAB dan bagaimana cara tepat untuk mengatasinya. Jadi simak sampai habis. Sebelum kita bahas penyebabnya, penting untuk kita pahami dulu apa sih sebenarnya susah BAB itu. Jadi secara umum dikatakan susah BAB jika frekuensi buang air besarnya itu kurang dari 3 kali seminggu. Tinja, keras dan juga sulit dikeluarkan, atau merasa tidak tuntas setelah BAB. Kapan kita harus khawatir, dok? Jika susah BAB berlangsung lebih dari beberapa minggu, disertai dengan nyeri perut hebat, kemudian perdarahan saat BAB, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, atau perubahan signifikan pada kebiasaan buang air besarnya. Nah, kalau mengalami hal ini, ya kondisi ini perlu ngobrol dengan dokter. Sekarang mari kita bahas beberapa penyebab umum susah buang air besar. Yang pertama itu kurang asupan serat. Ini adalah penyebab paling sering, yaitu kurang asupan serat. Karena serat ini membantu melunakkan tinja dan melancarkan pergerakan usus. Jadi kalau kurang makan buah, kurang makan sayur, ya ataupun kurang makan biji-bijian, ini bisa bikin susah BAB. Yang kedua, kurang minum air. Air ini membantu menjaga tinja itu tetap lunak. Kalau kurang minum, ya tinja bisa jadi keras ya, dan juga akhirnya sulit dikeluarkan. Yang ketiga, kebiasaan menunda BAB. Nah, ini paling sering ya, orang suka menunda BAB ya karena mungkin kebiasaan atau memang karena kondisi tertentu. Sering menahan keinginan untuk BAB ini bisa membuat usus itu kurang responsif dan tinja menjadi lebih keras ya, karena air di tinja itu nanti diserap di usus besar ya, akhirnya makin keraslah dia. Yang keempat, kurang aktivitas fisik. Olahraga ini membantu melancarkan pergerakan usus. Jadi gaya hidup sehat yang kurang aktif, ya ini akan memperlambat proses pencernaan. Ya sekarang kan banyak ya kaum mageran, kurang gerak, ya akhirnya bisa menjadi penyebab. Yang kelima, stres dan kecemasan. Stres dan kecemasan ini dapat mempengaruhi sistem saraf dan mengganggu fungsi normal usus. Jadi hati-hati. Yang keenam, perubahan rutinitas. Perjalanan ataupun perubahan jadwal sehari-hari, ya ini bisa mengganggu kebiasaan buang air besarnya. Misalkan ya dari berpergian, ya dari perpergian ataupun dari misalkan teman-teman ada tugas di luar kota. Yang ketujuh, efek samping obat. Nah, jadi beberapa jenis obat seperti obat pereda nyeri, ya antidepresan, dan juga suplemen zat besi ini bisa menyebabkan konstipasi. Yang kedelapan, kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis, ya misalkan seperti iritasi usus besar, kemudian hipotiroid, diabetes, penyakit Parkinson, ini juga bisa menyebabkan susah BAB. 9, kehamilan. Perubahan hormon selama kehamilan dan juga tekanan pada rahim ya, tekanan rahim ke usus ini bisa menyebabkan konstipasi, apalagi nanti usia kehamilan makin besar. 10 itu usia. Seiring bertambahnya usia, pergerakan usus ini cenderung melambat dan menyebabkan nanti susah BAB. Nah, sekarang kita bahas cara tepatnya untuk mengatasi susah buang air besar. Yang pertama tentu perbanyak konsumsi serat. Jadi serat itu harus ditingkatkan. Misalkan sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan dalam menu teman-teman ya. Jadi dimasukkan menu tersebut. Yang kedua, minum air putih yang cukup. Usahakan minimal itu minum 8 gelas atau 2 liter per hari. Jadi teman-teman juga bisa mengkonsumsi cairan lain, misalkan ya jus buah ataupun makanan ada airnya, ya sop dan sejenisnya. Tapi ingat ya, tanpa tambahan gula tambahan. Yang ketiga, jangan tunda BAB. Jadi kalau sudah kerasa BAB, langsung segera pergi ke toilet saat merasakan adanya dorongan untuk buang air besar. Yang keempat, rutin olahraga. Jadi harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Olahraga ringan-ringan saja, jalan kaki, jogging ya. Ini bisa membantu untuk melancarkan BAB. Yang kelima, buat jadwal BAB teratur. Nah, misalkan teman-teman ya cobalah untuk BAB
di jam yang sama setiap harinya, misalkan ya setelah sarapan pagi hari ya, ataupun misalkan saat bangun tidur. Nah, jadi nanti tiap hari kebiasaan. Yang keenam, kelola stres. Jadi cari cara yang sehat untuk mengelola stres, misalkan meditasi, yoga, ataupun melakukan hobi yang disukai ya, salah satunya misalkan olahraga. Yang ketujuh, pijat perut lembut. Nah, jadi teman-teman ya, ini bukan diurut ya, tapi dipijat perutnya dengan lembut, dengan gerakan melingkar searah jarum jam. Ini bisa membantu merangsang pergerakan usus. Ya, pijat lembut saja, jangan kuat-kuat ya, bahaya. Kedelapan, posisi BAB yang tepat. Misalkan pakai posisi jongkok saat BAB menggunakan toilet jongkok. Nah, ataupun misalkan teman-teman ya menggunakan toilet duduk, tapi kakinya itu diangkat ya, menggunakan bantalan ataupun bangku kecil untuk menyangga kakinya supaya lututnya itu menekuk. Jadi ada dorongan ya di bagian perutnya, sehingga apa, teman-teman, memudahkan proses pengeluaran tinja. Kemudian teman-teman bisa menggunakan laksatif ya, tapi harus hati-hati ya. Misalkan teman-teman sudah merubah gaya hidup tapi belum membantu, ya biasanya nanti akan direkomendasikan laksatif ya oleh dokter. Tapi menggunakannya itu tidak boleh jangka panjang ya, kalau jangka panjang ini perlu pengawasan dari dokter. Nah, yang terakhir, teman-teman memang perlu mengkonsultasikan ke dokter jika memang BAB-nya itu tidak membaik ataupun disertai dengan gejala-gejala lain yang juga mengganggu ya dan juga mengkhawatirkan. Jadi bisa konsultasi ke dokter untuk mengetahui kenapa ya tiba-tiba kok nggak bisa BAB ataupun kesulitan BAB ataupun mengalami masalah BAB. Jadi biar mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi itulah beberapa penyebab susah buang air besar dan juga cara tepat untuk mengatasinya. Ingatlah bahwa perubahan gaya hidup sehat adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan pencernaan. Jangan disepelekan masalah susah BAB ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-share. Dan jangan lupa di-subscribe channel ini untuk tips kesehatan lainnya. Kalau punya pengalaman ataupun tips lain seputar cara mengatasi susah BAB, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan pencernaan kalian. Salam sehat, sampai jumpa.